Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa salli wa sallimu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwan fillah, sahabat channel ABM TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Islam melarang umatnya untuk menceritakan beberapa perkara kepada orang lain, mau kepada tetangganya, kerabatnya, istrinya dan temannya. Maka Islam melarang, karena ketika kita memaksakan menceritakan yang dilarang di dalam agama, maka akan menimbulkan dosa. Ada 5 perkara, yang mana 5 perkara ini jangan sampai diceritakan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah istri atau suami kita. Yang pertama adalah aib. Islam melarang kita untuk membuka atau menceritakan aib diri kita sendiri. Aib diri kita sendiri ataupun aib orang lain, maka diharamkan untuk diceritakan kepada orang lain. Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan, apalagi dengan maksud menjelekkan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan melakukan maksiat, dan termasuk terang-terangan adalah seseorang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata kepada orang lain, wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutupi aibnya dan dia membukakan di pagi harinya, dia membuka tutupan Allah atas dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka dampak ketika kita menceritakan aib diri kita sendiri, kita termasuk orang-orang yang berdosa besar. Bahkan di dalam kitab yang lain dijelaskan, orang yang menceritakan aibnya nanti akan dibukakan, diperlihatkan aibnya di hari kiamat. Dan yang kedua, yang tidak boleh diceritakan, yaitu urusan ranjang suami istri. Ada beberapa umat muslim yang gemar menceritakan ke orang lain tentang hubungan intim dengan pasangan. Meski niat bercanda, namun dalam ajaran agama Islam, hubungan intim antara suami dan istri tidak boleh diumbar ke siapapun, mau ke orang tua, mau ke kerabat, mau ke kakak kita, mau ke teman kita, apalagi kepada tetangga kita. Rasulullah SAW bahkan membenci kebiasaan tersebut, sesuai sabdanya yang artinya, paling buruk kedudukan manusia di sisi Allah nanti di akhirat adalah orang yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu ia menceritakan rahasia kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kita dilarang untuk menceritakan tentang hubungan kita dengan istri kita, atau sebaliknya istrinya menceritakan apa yang telah menjadi rahasia suaminya. Maka ketika istri ataupun suami yang menceritakan aib seorang istrinya, begitu sebaliknya, nanti di hari kiamat dia akan diperlihatkan, akan dipermalukan di hadapan semua makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah amanah. Rasulullah pernah bersabda tentang amanah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya, tidak ada iman yang sempurna bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji. Jika dilihat dari sisi akidah dan syariah agama, amanah adalah segala sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan orang lain atau pihak yang lain. Amanah bisa berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan. Maka amanah bisa berbentuk apa saja yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah menjadi rahasia yang harus dijaga setiap cerita yang sampai
kepada kita pada dasarnya semua adalah amanah. Bahkan sholat pun dinamakan dengan amanah. Amanah itu sangatlah berat sehingga langit dan bumi tidak sanggup untuk memikulnya. Gunung pun tidak sanggup untuk memikul amanah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan yang sanggup membawa amanah hanyalah manusia yang badannya kecil, tetapi dia sanggup membawa amanah yang besar. Bumi tidak sanggup meskipun bumi itu besar. Jadi menjaga amanah ini sangatlah penting. Jangan sampai kita menceritakan amanah itu kepada orang lain. Yang keempat adalah orang yang dipercayai memandikan jenazah. Orang yang melihat kekurangan pada mayat itu ada dua macam, yaitu yang berkaitan dengan kondisinya dan yang berkaitan dengan tubuhnya. Misal ketika kita melihat kejelekan mayit seperti perubahan pada tubuh mayit yang tadinya putih menjadi menghitam kulitnya, kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka hal-hal yang buruk mengenai dengan mayit haram diceritakan kepada orang lain ataupun kepada istrinya. Cukup hanya dia yang mengetahui dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita menceritakan apa yang kita lihat ketika kita memandikan jenazah, maka itu harus menjadi rahasia. Karena ketika diceritakan akan berdampak buruk untuk mayit. Bahkan dijelaskan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, berkatalah atas mayit itu perkataan yang baik, fa innal malaikata tu'minuna ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka menjaga perkataan itu lebih baik karena merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita menceritakan apa yang terjadi pada mayit, tetapi dalam tanda kutip yaitu perkara yang baik yang mengenai tentang kebaikan mayit, ataupun hal tubuhnya yang mungkin dianggap luar biasa seperti mengeluarkan wangi, seperti bercahaya, maka itu diperbolehkan untuk diceritakan. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW sedang duduk, kemudian ada satu jenazah yang mana sedang dibincangkan oleh orang lain, maka kata Rasulullah, wajabat. Kemudian ada lagi satu jenazah lagi yang mana orang lain lagi membicarakannya, maka Rasulullah berkata, wajabat. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan wajabat yang pertama dan yang kedua mengatakan hal yang sama? Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama ada mayat yang diceritakan oleh orang lain keburukannya, maka wajabat lahun nar, wajib atasnya neraka. Dan yang kedua, mayat yang diceritakan kebaikannya, maka kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka wajib untuknya surga. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jagalah perkataan kita kepada orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang-orang yang sudah meninggal ketika dibicarakan kebaikannya akan berdampak baik, dan orang yang sudah meninggal ketika dibicarakan keburukannya akan berdampak buruk. Nomor terakhir adalah yaitu tidak boleh kita menceritakan aib orang lain. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika kita membukakan aib orang lain, maka aib kita nanti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Dan apabila kita menutupi aib teman kita, maka di hari kiamat akan ditutupi aib kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menjaga rahasia diri kita, rahasia orang lain, yang mana
ketika kita membukakan rahasia itu, maka akan mendapatkan kemadaratan untuk kita dan akan mendapatkan kemadaratan untuk orang lain. Itulah 5 hal yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain, entah kerabat kita, tetangga, suami atau istri, ataupun orang tua kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.